Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik SD Negeri 1 Sokor ini Muntilan? Perkenalkan, saya Nida Imanika. Saya salah satu mahasiswa di Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar bersama tentang pelajaran 2, yaitu dengan tema ketika bumi berhenti berputar. Nah, ketika bumi berhenti berputar di sini dapat diartikan juga sebagai hari akhir atau hari kiamat. Pada pelajaran kita hari ini, yaitu ketika bumi berhenti berputar, kita akan membahas yang pertama yaitu pengertian apa itu hari akhir. Yang kedua, kita nanti juga akan mendengarkan dan membaca bersama-sama tentang salah satu ayat yang menjelaskan tentang hari akhir, yaitu Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat 11. Dan yang ketiga, yaitu kita akan membahas macam-macam hari kiamat. Selanjutnya yang keempat, kita akan belajar mengenai tanda-tanda kiamat. Selanjutnya yang kelima, kita akan mengetahui bersama apa itu hikmah kepada hari akhir. Dan yang terakhir yaitu mengenai nama-nama lain dari hari kiamat atau hari akhir. Nah, adik-adik, nanti di akhir pelajaran kita akan ada post-test untuk mengukur seberapa banyak atau seberapa jauhkah pemahaman kita mengenai pelajaran kita hari ini. Jadi, diperhatikan baik-baik ya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian hari akhir. Apa itu hari akhir? Nah, hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya dan semua makhluk hidup di dalamnya mati. Semua makhluk hidup di dalamnya mati, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Semuanya mati ketika hari kiamat atau hari akhir. Nah, hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil atas izin atau atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat tidak diketahui kapan akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan akan terjadinya hari kiamat. Namun, walaupun kita tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, namun kita harus percaya bahwa hari kiamat pasti akan datang suatu hari nanti. Yakin terhadap hari kiamat atau hari akhir merupakan rukun iman kita, yaitu rukun iman yang kelima. Setelah hari kiamat terjadi, semua manusia akan dihidupkan atau dibangkitkan kembali. Setelah manusia dibangkitkan kembali, mereka akan berkumpul di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar ini semua amal perbuatan kita akan ditimbang atau dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hasil timbangan ini yang akan menentukan di mana kita selanjutnya. Jika amal baik kita lebih banyak dibandingkan dengan amal buruk kita, maka kita akan masuk ke surga. Namun, jika amal buruk kita lebih banyak dari amal baik kita, maka kita akan masuk ke neraka.
Selanjutnya, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama tentang ayat Al-Quran yang membahas mengenai hari kiamat atau hari akhir. Surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Macam-macam hari akhir atau hari kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat kecil atau kiamat sughra, dan yang kedua yaitu kiamat besar atau kiamat kubro. Kiamat kecil yaitu hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya yaitu ada gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, dan lain sebagainya. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja dan kapan saja di bumi ini. Kematian seseorang juga termasuk ke dalam kiamat kecil. Yang kedua yaitu kiamat besar atau kiamat kubro. Kiamat kubro ini yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Pada hari kiamat kubro, semua makhluk di bumi dan alam semesta hancur atau musnah dan tidak ada lagi makhluk hidup pada hari kiamat. Slide selanjutnya kita bisa melihat contoh gambar dari kiamat kecil atau kiamat sughra. Di situ ada gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. Contoh lain kiamat kecil yaitu ada kematian seseorang, ada gunung meletus, tsunami, dan lain-lain. Meskipun kita tidak mengetahui kapan akan terjadinya hari kiamat, namun kita bisa mengetahui tanda-tanda hari kiamat atau hari akhir seperti yang sudah tertera di Al-Quran dan hadis. Tanda-tanda kiamat dibagi menjadi dua, yaitu ada tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil antara lain seperti yang pertama ada sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi, longsor, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam. Dan yang ketiga yaitu orang yang baik berkurang sedangkan orang yang jahat bertambah. Nah, ini hanya sebagian kecil dari tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi sekarang. Nah, di luar yang sudah saya sebutkan tadi, masih banyak tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi pada saat ini. Yang kedua yaitu tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar di sini, yang pertama salah satunya yaitu ada munculnya Dajjal. Yang kedua yaitu matahari muncul atau terbit dari barat. Yang ketiga ada turunnya Nabi Isa. Yang keempat ada
munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dan masih banyak lagi yang lain. Setelah kita mengetahui sudah banyak tanda-tanda kiamat kecil yang terjadi, seharusnya semakin bertambah keyakinan kita terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, seharusnya kita juga harus bertambah semangat dalam mengerjakan amal dan kebaikan. Kita juga harus sebisa mungkin untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus selalu untuk bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan apa yang sedang kita kerjakan. Selain hari akhir, ada juga nama-nama lain dari hari kiamat, yaitu seperti yang pertama ada Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, ada juga Yaumul Hisab, hari perhitungan, Yaumuddin, hari pembalasan, Yaumul Hasrah, hari penyesalan, Yaumul Sa'ah, hari yang menentukan, dan lain-lain. Seperti yang sudah disampaikan di awal, setelah pelajaran kita akan melakukan post-test tentang tema kita hari ini, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Nah, peraturan yang pertama post-test kali ini yaitu siswa atau adik-adik menyiapkan 1 lembar kertas atau bisa juga di buku yang kemudian nanti akan digunakan untuk menulis jawaban kalian. Nah, yang kedua, nanti adik-adik semua akan diberi waktu 15 detik untuk membaca dan menjawab soal yang tertera di layar. Yang ketiga, nanti setelah dibaca, jawabannya ditulis di kertas atau buku yang sudah dipersiapkan. Nah, nanti di akhir post-test akan ada jawaban, dan nanti adik-adik semua silakan dicocokkan dengan jawaban yang sudah adik-adik tulis. Nah, nanti adik-adik bisa menghitung skornya setelah melihat kunci jawaban. Sudah siap semua? Kita mulai ya.